Baik ya. Jadi sudah hadir 39 orang. Pagi ini kita akan melanjutkan kuliah kita secara daring mengenai unit operasi pengangkutan. Kemudian mudah-mudahan bisa diselesaikan ya kurang lebih dalam waktu 1 jam. Nanti kita ada sedikit latihan soal dan terakhir mungkin dilanjutkan oleh presentasi temannya yang untuk kelompok 4 ya. Kelompok 4 kalau tidak salah. Oke. Oke, jadi hari ini kita akan bicara mengenai transportasi. Transportasi ini adalah tujuannya tentu memindahkan produk ya dari hasil panen di ladang atau di lapangan, kemudian meminimalkan penurunan kualitas produk sesuai dengan tujuan dari pasca panen adalah meminimalkan penurunan kualitas produk atau tetap mempertahankan kualitas produk tetap maksimal dan tetap bisa berketerimaan. Oke, dicontoh mungkin ya, contoh unit operasi yang ada pada kegiatan di pasca panen, misalnya dari ladang atau dari pertanian. Dari pertanian ini mungkin bisa langsung masuk ke pasar tradisional begitu ya, atau pasar masyarakat. Kemudian ada juga yang masuk ke eh, packing house begitu ya, ke packing house langsung dipasarkan. Ada juga mungkin yang ke packing house yang di luar ladang begitu ya, kemudian langsung dipasarkan. Mungkin bisa juga ya, kemudian berikutnya dari packing house di ladang atau di packing house ini bisa dimasuk ke ke pasar induk begitu ya, atau pedagang besar langsung dipasarkan, atau mungkin turun ke retailer atau pengecer dipasarkan dan akhirnya akan diterima oleh konsumer atau konsumen begitu. Ini kurang lebih yang warna merah ini adalah tahapan dari transportasi produk hasil pertanian hingga diterima oleh konsumen. Jadi bisa melalui pasar tradisional atau langsung dipasarkan di masyarakat begitu ya, di petani, atau mungkin melalui packing house di ladang atau packing house secara khusus diangkut dulu di packing house, kemudian semuanya dibawa ke pedagang besar atau mungkin ke pasar induk dan baru diecerkan ke pengecer hingga diterima oleh konsumen. Jadi cukup banyak rantai atau tahapan tahapan eh, distribusinya begitu ya. Tapi kalau sekarang saya kira dengan adanya perdagangan online atau penjualan online, mungkin ya dari farm ini bisa langsung ke konsumen juga bisa. Tapi cara umum, kalau cara cara konvensional saya menyebutnya ya, jadi ini tentu melalui tahapan-tahapan, kadang-kadang bahkan ke pengumpul dulu begitu ya, pengumpul baru ke pedagang yang sedang, ke pedagang besar, dibawa ke pasar induk, diecerkan kembali melalui pedagang menengah, kemudian baru ke pengecer, dan mungkin akan jauh lebih panjang lagi ininya ya, rantai pasoknya. Beberapa komponen penting yang kaitannya dengan transportasi atau pengangkutan adalah minimal ada 5 ini ya. Yang pertama tentu sangat dipengaruhi oleh jenis produk. Jenis produk apa yang dibawa akan mempengaruhi pada proses pengangkutannya. Kemudian bagaimana keadaan lingkungannya begitu ya, di gunung, di pantai, atau mungkin di ladang di mana begitu ya, atau di dataran rendah, atau mungkin misalnya bisa juga di ya, perairan barangkali ya. Kemudian jarak tempuh juga mempengaruhi seberapa jauh produk pasca panen harus dibawa, kemudian kapan waktu membawanya atau mengirimkannya atau mentransportasikannya juga ini berpengaruh begitu ya. Apalagi di negara subtropis 4 musim, misalnya ada musim dingin, musim panas, musim semi, musim gugur, ya mungkin akan sangat mempengaruhi transportasinya. Kemudian metode pengirimannya melalui apa? Melalui darat, melalui air, melalui udara, atau darat juga macam-macam barangkali ya, misalnya dengan kendaraan sepeda motor barangkali, atau mungkin dengan mobil, atau dengan truk, atau dengan trailer barangkali, atau mungkin dengan kereta api, atau mungkin dibawa secara manual dengan gerobak misalnya ya. Tentu
ini ada kaitannya dengan apa namanya dengan produk pasca panen yang harus dibawa. Oke, next. Nah, dari sisi jenis produk ini tentu akan bervariasi. Saya kira kalian sudah mendapatkan materi kuliah sifat fungsional bioproduk, tentu akan mempengaruhi pada proses pengangkutan. Bagaimana mengangkut produk-produk yang perishable misalnya ya, yang cepat rusak, ya ikan, udang yang gampang busuk mungkin ya, atau kerang dan lain-lain. Ini mungkin akan berbeda dengan membawa apa namanya produk-produk biji-bijian misalnya, atau mungkin akan beda lagi dengan eh, cara membawa atau teknik membawa untuk kayu misalnya kalau produk hasil hutan ya. Dan untuk biji-bijian misalnya memiliki kadar air juga ini akan mempengaruhi metode transportasi. Kemudian perishable ini kaitannya dengan rusak dan busuk. Kemudian ya kalau di kayu misalnya ya eh, kadar air juga, hidroskopisitas juga mungkin ini sangat berpengaruh juga pada pengangkutannya. Oke. Metode pengangkutan mungkin kita mengenal yang paling utama adalah bisa darat, laut, dan udara. Yang di laut pun macam-macam, pakai perahu kecil misalnya atau pakai perahu sedang, atau perahu besar atau kapal besar begitu ya. Udara mungkin juga apa dengan helikopter atau mungkin dengan pesawat udara gitu ya. Mungkin bisa banyak pilihan juga di darat apalagi barangkali ya, bisa dengan truk, dengan apa mobil-mobil pan misalnya atau mungkin dengan kereta api atau bahkan dengan gerobak mungkin ya. Ini banyak pilihan untuk metode pengangkutan baik darat, laut maupun udara. Next. Nah, metode transportasi darat ini ya kita karena bisa kita kelompokkan mungkin berdasarkan jenis alat transportasi. Ada yang secara kontinu misalnya ya menggunakan konveyor atau menggunakan tali seling ya, atau menggunakan kawat misalnya. Kemudian yang kedua mungkin dengan kendaraan, bisa sepeda motor, bisa pick up atau mobil pick up, kemudian dengan truk atau mungkin lebih besar dari truk, lebih panjang lagi namanya trailer, atau mungkin dengan kereta api, atau mungkin dengan cara yang lain begitu. Mungkin bisa dengan manual dipikul, diangkut dengan dipikul juga barangkali itu bagian dari metode transportasi pasca panen di darat. Nah, jadi secara umum mungkin ya terkait yang kaitannya dengan pasca panen, khususnya pasca panen misalnya produk pertanian, perikanan, ini kita mungkin mengenal ya open vehicle atau kendaraan yang terbuka begitu ya. Jadi jenis-jenis sayuran tertentu mungkin bisa dibawa dengan open vehicle ini, tetapi tentu tidak bisa untuk jangka yang sangat lama perjalanannya, apalagi musimnya bisa musim dingin atau musim apa kalau di luar ya tentu dibutuhkan sebuah kendaraan yang tertutup begitu ya, dan bahkan bisa diatur suhu dan kelembaban di dalamnya. Tentu dibutuhkan sebuah refrigerated vehicle begitu ya, atau kendaraan yang memiliki sistem refrigerasi gitu ya. Jadi kalau open vehicle mungkin ya kita juga sering melihat misalnya jalanan yang refrigerated vehicle juga kita bisa lihat barangkali, terutama kalau membawa tadi yang perishable ya, ikan, udang mungkin perlu dibekukan dulu, diangkut dengan ya kendaraan yang memiliki sistem refrigerasi. Ini hanya membandingkan saja mana yang apa namanya, mana yang mungkin pilihan yang harus dipilih untuk mengangkut sayuran atau mungkin produk perikanan. Nah, kalau contoh mungkin open vehicle misalnya ada yang wooden crate atau canvas cover, ya ini sama saja sebenarnya walaupun tertutup, ya sebenarnya pada dasarnya udara masih bisa masuk begitu ya. Jadi ada airflow eh, yang harus mengalir. Kemudian ya kanvas cover ini ada perlindungan dari apa namanya dari panas matahari begitu ya, dari hujan. Dan ini mungkin ya sama-sama memberikan keuntungan. Dan biasanya sih yang terbuka betul juga umumnya ya diberi diberi apa namanya diberi penutup berupa terpal misalnya. Tapi ya untuk sayuran mungkin membutuhkan ya airflow ini atau aliran udara ini supaya eh,
apa namanya produk pertanian atau hasil pertanian tidak mengalami respirasi dalam ruang tertutup yang mungkin akan menyebabkan ya pembentukan apa namanya alkohol dan lain-lain barangkali. Jadi harus dalam kondisi udara masih bisa mengalir begitu ya. Nah, ini yang paling umum di kita barangkali ya. Kita sering melihat di jalanan eh, para para pengangkut mengangkut sayuran dan buah-buahan dalam kondisi yang terbuka begitu ya, atau mungkin hanya sedikit ditutup dengan terpal. Tapi ini tentu kondisi ini tidak bisa kalau perjalanannya sampai berhari-hari begitu ya. Paling ya untuk ya maksimum sampai 3-4 jam mungkin masih memungkinkan. Tapi kalau terlalu lama mungkin ya akan terjadi kerusakan pada apa namanya pada produk yang dibawa. Jadi untuk yang jarak yang cukup jauh, apalagi berhari-hari, mungkin refrigerated vehicle atau kendaraan yang memiliki sistem refrigerasi menjadi pilihan yang lebih baik, begitu ya, karena mengurangi kerusakan pada produk yang diangkut. Kalau pada kayu, saya kira ya lebih lebih bebas mungkin ya, terbuka juga tidak apa-apa, kena hujan juga tidak apa-apa, dan umumnya diangkut dengan truk trailer ya, dan mungkin sering disebut sebagai logging truck kalau di hutan atau di lapangan. Dan ini bagian dari trailer sebenarnya. Trailer ini adalah truk yang ukurannya lebih panjang dengan jumlah ban biasanya lebih dari 6 ban begitu ya. Bisa 8 ban, bisa mungkin sampai sini berapa nih? Kelihatan dari gambar ini ya, depannya 2, ini aja ada 4 kali 4 16 barangkali ya. 2 2 kali 4 sudah 16, 16 2 kali 4 ada 8, 8 2 10. Di belakang lagi ada 8, sudah 18 ban barangkali. Trailer ini memiliki jumlah ban yang umumnya lebih daripada 6 ban. Next. Oh, ini ada videonya ya. Mana videonya? Kita tonton sedikit barangkali ya. Ini contoh model pengangkutan di hutan kira-kira seperti ini ya. Kalau kalian jalan-jalan ke hutan, ini kok tidak bergerak kok. Oh ini. Oh. Oke, saya kira mungkin kalian bisa melihat begitu ya, di apa namanya baik di kehutanan maupun di pertanian, di perikanan juga sama. Pada level farm atau level hulu begitu ya, pekerjaan kadang-kadang tidak ringan begitu ya, ringan tidak ringan dan juga mungkin berbahaya. Kebanyakan lokasi-lokasi pertanian misalnya di puncak gunung gitu ya, atau mungkin di wilayah-wilayah tinggi dengan jalan-jalan yang curam dan umumnya ya kondisinya tidak semulus di perkotaan begitu ya. Jadi perjuangan para petani untuk bisa mendistribusikan hasil mereka juga mungkin ya perlu upaya atau import yang besar, termasuk ya di hutan barangkali ya. Jadi tidak ada jalan aspal di tengah hutan, yang ada jalan tanah, dan ini pun apalagi kalau musim hujan mungkin sangat berbahaya.
Nah, kalau di apa di hutan tanaman yang tadi hutan alam gambarannya, hutan tanaman saya kira sudah relatif lebih lebih mudah begitu ya karena hutan tanaman ini umumnya dibangun di wilayah-wilayah yang datar begitu ya. Karena hutan tanaman tidak boleh dibangun di hutan yang wilayahnya curam dan boleh dibangun hanya di wilayah yang datar sehingga secara relatif trailer-trailer mereka yang gunakan juga lebih lebih efisien begitu ya. Ini saya punya satu pertanyaan nih. Kalian mudah-mudahan ya tidak tidur barangkali ya, mudah-mudahan masih memperhatikan saya. Ini dari dua gambar ini kiri dan kanan ini apa yang kalian bisa lihat dari dua jenis truk ini? Apa perbedaan dari cara mengangkutnya? Halo? Adakah kalian bisa melihat perbedaan dari dua tipe pengangkutan jenis kayu yang ada pada dua gambar ini? Ini real di kita ya, terutama di Riau ini gambaran di Riau. Di Riau mungkin di sekitar Riau, sekitar Pangkalan Kerinci atau kabupaten Kabupaten Pelalawan begitu ya. Banyak berseliweran atau sekitar Pekanbaru juga. Apa yang kalian bisa bedakan dari gambar dua gambar ini? Halo, Susunan kayunya Kak, susunan kayunya. Yang satu susunannya apa? vertikal sama horizontal. Ya, oke. Bukan vertikal sama horizontal kali ya. Yang satu mungkin melintang, yang satu memanjang gitu ya. Oke. Dan ini yang unik barangkali ya. Jadi ada sebuah kesepakatan tidak tertulis begitu. Jadi kalau kita melihat yang sebelah kanan, misalnya ini kayunya disusun memanjang, itu adalah umumnya dari grup misalnya grupnya April Group barangkali ya, kelompoknya perusahaan-perusahaan Rio Andalan Pulp and Paper. Yang sebelah kiri ini untuk jenis-jenis atau kelompok pengangkutan kayu yang dilaksanakan mungkin grupnya Sinarmas Group begitu ya. Sinarmas Group ini punya metode mengangkutnya dengan cara melintang dan untuk memanjang ini dari kelompok grup perusahaan April Group atau mungkin ya salah satunya Rio Andalan Pulp and Paper barangkali ya. Oke, jadi ternyata ada kesepakatan yang tidak terus sehingga kita bisa membedakan oh ini truknya RAPP Group, kalau ini truknya Sinarmas Group. Oke, baik, terima kasih ya. Nah, untuk yang kendaraan yang memiliki sistem refrigerasi mungkin bisa dalam bentuk ya yang lebih kecil namanya kita sebut box truck mungkin ya atau mungkin ya yang lebih panjang lagi adalah trailer ya atau truk trailer begitu traktor trailer. Jadi ini trailer ini adalah biasanya jumlah bannya tadi saya bilang lebih daripada 6 kalau ya truk biasa atau bak atau mungkin ya model van barangkali ya hanya rodanya hanya 6 buah saja atau sumbunya hanya 2 sumbu dan yang trailer ini umumnya lebih dari 2 sumbu bisa 5 atau 6 sumbu begitu ya sumbu roda maksudnya ya jadi kita sebut trailer. Nah, sebuah sistem refrigerasi mungkin sudah kita jelaskan minggu lalu. Jadi ini sistem refrigerasi yang digabungkan dengan sebuah kendaraan begitu ya. Secara prinsip sama. Ada kemarin dijelaskan ada apa itu kondensor begitu ya, bukan kompres, ada kompresornya, kemudian ada ekspansinya. Sebelum ekspansi ada kondensasi dulu ya. Jadi ada kompresornya, ada kondensasinya, ada ekspansinya, dan ada evaporasinya, gitu ya. Jadi ada evaporator, ada kondensor, ada kompresor, ada ekspansi ya, alat ekspansi, melakukan ekspansi atau disebut ekspansor, tidak juga disebut ekspansor barangkali ya. Ada bagian ekspansinya, begitu ya. Jadi pada bagian evaporator ini suhunya dingin begitu ya, melepaskan udara dengan suhu dingin pada bagian kompresor ini, kompresi ini ya, ini akan mendorong eh, refrigeran ditekan, berikan tekanan tinggi sehingga suhunya mungkin naik begitu ya. Dan ini perlu dikondensasikan supaya suhunya menjadi dingin dan pada saat diekspansikan bisa menghasilkan efisien yang atau refrigeran yang cukup efisien dalam menghasilkan
suhu yang dingin begitu ya. Jadi ini di pressure, diekspansikan, maka akan keluar efek dingin. Seperti saya kemarin jelaskan mengenai tabung gas ya. Jadi kalau tabung gas kita pakai ini posisinya menjadi dingin. Nah posisi dingin ini akibat apa? Eh, Eksoterm ya mungkin yang melepaskan panas atau endoterm. Mungkin endoterm ya, menyerap panas ya. Sehingga kondisi di sekitarnya menjadi dingin, dilalukan atau dialirkan ke ruangan yang kita inginkan. Dan kondisinya menjadi lebih dingin, pun kondisinya dalam tekanan yang rendah gitu ya, low pressure liquid atau low pressure vapor ya. Kemudian ini yang merah ini high pressure ya. Jadi high pressure, kemudian air atau air yang sudah didinginkan akan dialirkan ke dalam box ini ya, dalam box. Oke. Saya kira mungkin ini pas saja ya. Ini pas saja supaya lebih cepat. Nah, di dalam sebuah alat angkut, satuan yang digunakan umumnya adalah horsepower begitu ya, horsepower, tetapi dalam dalam bentuk PS barangkali ya. Jadi PS ini satuan horsepower untuk wilayah apa sebenarnya, ini mungkin Jerman punya, mungkin ya standar Jerman ya, PS ini ya. Starke ini adalah satuan Jerman ya, satuan horsepower untuk Jerman. Dan ini umumnya yang digunakan dalam kendaraan begitu ya. Kita sering melihat kendaraan di jalan tulisannya misalnya 90 PS, 100 PS atau mungkin 120 PS atau kadang 220 PS begitu ya. Itu menunjukkan daya atau tenaga yang dimiliki oleh alat tersebut. Nah, sebelah kiri ini kita bisa melihat contoh konversi barangkali ya. Jadi satuan daya yang lain adalah yang untuk listrik barangkali yang umum kita lihat mungkin sebagai satuan watt ya. Jadi satuan watt kalau dikonversi ke horsepower untuk listrik ini 746 watt begitu ya. Jadi kalau kita sering melihat pompa air atau mungkin barang-barang atau mesin-mesin pompa yang membutuhkan daya listrik ya ini satu horsepower-nya setara dengan 746 watt begitu ya untuk listrik. Tapi kalau untuk untuk kendaraan-kendaraan yang lain atau mungkin ini sistem DIN ini Denmark kalau nggak salah ya, dan Jerman ini ya horsepower untuk Jerman ini atau PS ini besarnya adalah 735,49088 watt, dan untuk horsepower ya sistem Inggris barangkali ya, United Kingdom ini 745. Mungkin ada perubahan-perubahan dari pembulatan-pembulatan mungkin saya lihatnya karena ternyata tidak sama. Satuan horsepower di Jerman dengan di Inggris ini beda, untuk listrik juga ternyata beda. Kalau 1 kilowatt saya kira semua tahu ya, jadi 1000 watt artinya 1000 watt ini adalah ya 1 kilowatt gitu ya. Saya kira yang per second ini mungkin kita tidak terlalu banyak gunakan ya, apalagi sistem internasional ya, SI ini standar internasional ini mungkin ya tidak pakai per second ini saya kira ya, jarang di kita digunakan. Oke, jadi ini kalau konversi katakanlah misalnya di sebelah kanan sebuah kendaraan dengan daya 250 Starkey atau PS ini satuan Jerman ya. Ini setara dengan ya tinggal dikalikan saja tadi ya. Berapa satuannya kalau disetarakan dengan daya pada listrik barangkali. Jadi dikonversi ke watt ya tinggal 250 kali 735,4988 gitu ya. Dapatkannya adalah ya 246,58 HP untuk HP yang satuannya United Kingdom ini ya. Jadi ada perbedaan, barangkali perbedaan sedikit ya. Jadi kalau ke watt ya ini kurang lebih menjadi 183.874 watt atau 183.000 watt gitu, kilowatt ya. 123 kilowatt dayanya gitu ya. Jadi kalau kebayang lah, kalau 5 watt misalnya lampu 5 watt ya kecil saja nyalanya, ini artinya kalau 183.000 watt ini ya tinggal dibayangkan saja gitu ya.
Artinya kalau lampu sebanyak berapa lampu tenaga dari sebuah katakanlah truk atau trailer dengan 250 PS. Mungkin Toronton ya 250 PS ini. Oke, jadi kira-kira seperti ini gambarannya. Jadi mungkin dulunya sebenarnya satu satu horsepower ini betul-betul memang daya kekuatan satu ekor kuda begitu ya, mungkin ya dulunya. Sebenarnya pendekatannya itu. Kemudian diperoleh jadi 700 kurang lebih 735 watt itu adalah atau sebenarnya daya yang dikeluarkan untuk mengangkat beban sebesar atau sebanyak 75 kilogram setinggi 1 meter dalam waktu 1 detik begitu ya, seperti itu ya. Tapi karena ada perubahan-perubahan sepertinya ya satu PS itu menjadi bukan 75 kilogram tetapi menjadi tadi 73,5 kilogram ya. Mungkin awal-awalnya seperti ini ya, 75 kilogram diangkat tinggi 1 meter dalam waktu 1 detik itu membutuhkan daya atau menghasilkan daya atau merupakan daya besar satu PS begitu ya, 1 PS. Oke. Jadi ini misalnya contoh truk yang sebelah kiri ya, dayanya 100 PS, biasanya tertuliskan di dalam spek sebuah kendaraan misalnya begitu ya. Ini merek Mitsubishi jenis coal diesel misalnya 100 PS, kadang-kadang kalau kalian melihatnya mungkin di jalan elok misalnya tulisannya 90 PS atau kadang-kadang juga truk yang lebih besar dari ini 120 PS atau mungkin melihat yang lebih gede lagi misalnya Toronton yang 20 ton itu tulisannya biasanya 220 PS dan ini ditunjukkan dengan PS. Jadi kalau sekarang kalian melihat sebuah kendaraan ada tulisan PS itu menunjukkan daya daripada kendaraan tersebut. Saya kira seperti itu. Oke. Berikutnya kita lanjutkan. Nah, secara khusus mungkin ya contoh ini alat atau metode pengangkutan di hutan kita masukkan sebagai bagian dari pengangkutan. Jadi di hutan itu kayu dari lokasi penebangan begitu ya tidak langsung diangkut tetapi dilakukan kegiatan pemindahan dari tunggak ya dari tempat pohon ditebang ke tempat pengumpulan sementara yang disebut dengan penyaradan ya atau mungkin dari kata apa ya penyarad ini syarat barangkali mungkin syarat ini eh, hampir mirip-mirip dengan kata seret barangkali atau seret begitu ya karena memang ya kayunya diseret begitu ya jadi kayu dari dalam hutan diseret secara manual atau secara mekanis umumnya kalau dari di hutan apa namanya di hutan alam dengan kayu yang besar-besar ya harus diseret dengan sebuah atau disarat dengan sebuah bulldozer jadi ini adalah kegiatan memindahkan kayu dari tempat penebangan atau tunggak ke tempat pengumpulan sementara atau namanya TPN dilakukan penyaradan bisa dengan bulldozer atau mungkin kalau secara khusus namanya ada yarder barangkali ya alat untuk penyaradan atau mungkin juga dengan menggunakan apa namanya skidder barangkali ya skidder ini ya memang alat khusus untuk menyarat skidder atau yarder ini ya gulungan tali yang memanjang untuk menarik kayu dari dalam hutan sampai ke pinggir jalan ke tempat pengumpulan. Nah, di sini mungkin perhitungannya saya akan berikan contoh saja. Jadi kita mengenal gaya gesekan ya. Gaya gesekan itu ada dua ya, ada gaya gesekan statis dan gaya gesekan kinetis dan ini adalah kira-kira gaya-gaya yang bekerja pada sistem penyaradan atau kita kalau kita mendorong sesuatu di atas permukaan begitu ya akan sangat dipengaruhi oleh kekasaran dari dua permukaan benda yang kita dorong begitu ya. Kalau mendorong di lantai yang licin mungkin kita merasa lebih mudah, tetapi akan terasa lebih berat pada saat permukaan barang yang kita dorong kasar atau mungkin lantai yang ditempati juga kasar, mungkin akan sangat berat barangkali. Itu menunjukkan bahwa gaya gesekan statis dan kinetisnya sangat besar, gitu ya. Dan tentu di dalamnya ada koefisien begitu ya, koefisien gesekan statis dan koefisien gesekan kinetis yang kemudian menentukan gaya untuk mendorongnya. Dan kalau koefisien baik statis maupun kinetis dikalikan dengan gaya berat atau Newton begitu ya, atau gaya berat benda, maka itu adalah sebagai gaya apa namanya? Gaya
gaya normal yang ada begitu ya, gaya normal. Kita akan sangat mudah mendorong pada permukaan yang licin dan kita akan merasa sangat berat untuk mendorong pada permukaan yang besar, dan itu akan ditentukan oleh nilai daripada koefisiennya begitu ya, koefisien gesek baik statis maupun kinetis. Yang jelas bahwa koefisien gesek statis ini umumnya lebih besar daripada koefisien gesek kinetis. Jadi kalau digambarkan di kotak yang bawah, bahwa gaya itu, kalau gaya kurang dari gaya dorong begitu ya, atau gaya dorong statisnya atau gaya gesek statisnya secara maksimum, maka benda tetap diam begitu ya. Jadi ini pada posisi ini di mana gaya yang ada atau gaya kinetis atau gaya statis yang ada ini sama dengan gaya yang diberikan, maka benda masih diam begitu ya. Benda akan diam kalau gaya dorongnya kurang daripada gaya gesek statisnya begitu ya. Kemudian pada saat titik kritis begitu ya, gaya dorong misalnya sama dengan gaya gesek statisnya, maka benda ini sebenarnya masih diam, tetapi ini titik nol mau berangkat sebenarnya. Kalau ditambah sedikit lagi gaya dorong, maka dia akan bergerak. Nah, pada saat kemudian gaya ini lebih besar daripada eh, gaya gesek statis maksimumnya, maka benda sudah mulai bergerak begitu ya. Jadi pada saat sama masih diam tetapi hampir bergerak, pada saat ditambah lagi sedikit gaya mungkin akan mulai bergerak, dan di situ yang bekerja adalah mulai gaya gesek kinetis. Jadi umumnya besarnya gaya gesek kinetis ini lebih eh, kecil daripada gaya gesek statis, yang mungkin karena sebagai dorongan awal ya perlu lebih besar, setelah berjalan umumnya menjadi lebih lebih mudah lah kira-kira begitu ya. Jadi pada saat pertama kali mendorong mungkin lebih berat, setelah jalan rasanya mendorong itu lebih 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 rasa lebih ringan lah, kita kira gambarannya begitu. Oke, ini saya mungkin berikan contoh soal barangkali ya. Saya tidak tahu nih, mudah-mudahan kalau kalau yang memperhatikan dengan baik barangkali pada hari ini ya akan bisa memahami dengan baik, tetapi kalau hanya mengonkan saja link Zoom-nya, saya kira mungkin akan mengalami kesulitan saya kira ya. Oke, jadi di sini saya berikan contoh studi kasus kegiatan penyaradan di dalam hutan. Jadi pertanyaannya berapa daya, berapa horsepower ya yang minimal dibutuhkan untuk dapat menyaran sepotong log kayu seberat 3 ton dari dalam hutan dengan kecepatan 5 kilometer per jam begitu ya. Jadi kalau di bulldozer ini tidak bisa cepat-cepat barangkali, apalagi naik turun di tempat yang curam model begini ya, bagi gambar. Ya, asumsikan saja kecepatannya hanya 5 kilometer per jam. Kemudian asumsi koefisien gesek log kayu dengan lantai hutan ini tanah gitu ya. Untuk mu S-nya sama dengan 0,6 dan mu K-nya 0,5 serta medannya ya datar lah begitu ya. Asumsikan datar, tidak miring, tidak curam, tetapi kondisinya datar. Kemudian pertanyaan kedua, apakah menyarat kayu dengan bulldozer ini cukup efisien? Gitu ya. Oke, ada yang mau mencoba menjelaskan barangkali? Silahkan. Ada yang mau mencoba menjelaskan? Nanti saya catat ya. Seperti biasa, yang mau menjelaskan saya catat namanya dan dapat dapat poin tentu saja ya. Oke, ada yang bersedia? Silahkan. Tidak ada. Oke, jadi kalau mungkin belum ada yang buka materi barangkali ya, karena materinya baru beberapa menit yang lalu, kurang lebih 30 menit yang lalu saya upload. Jadi ini pada kasus ini ya, atau mungkin ada yang mau menjelaskan, boleh barangkali? Apa-apa. Jadi dari kasus tadi, saya masih berikan nilai, hanya menjelaskan ini dari gambar yang sudah ada. Boleh saya Pak mau coba. Namanya siapa ya? Kalau nggak ada namanya. Oh, maaf belum saya ganti bentar. Nanti satu aja namanya siapa? Agnes Pak. Ini NIM-nya berapa? 0193 119230222. 022 ya? Iya Pak. Ya, oke, saya catat aja 022 ya. Oke, silakan.
Oke, kalau melihat dari soal pertama kan ada sebuah balok ibaratnya dari gambar. Nah, jadi pertama itu kita harus nentuin gaya gesek kinetiknya dulu karena kan kalau misalnya untuk menghitung benda yang bergerak karena kita menarik, maka kita pakai yang kinetik bukan pakai yang statis. Ya, Nah, jadi pakainya yang kinetik atau statis? yang kinetik dulu, Pak, Oh, untuk menghitung kalau misalnya benda itu memang ada di gaya dan mengalami ya, pergerakan. ya, oke, Nah, oke. untuk menghitung dengan gaya gesek kinetik itu kan kita menggunakan kalau kita mau pakai Miyuka, kita kan juga menggunakan yang namanya gaya normal. Nah, gaya normal Oh, itu kita hitung dari ini dina apa namanya tanda arah. Biasanya kalau ada di hukum Newton kedua. Nah, mm, itu tuh karena gaya normal itu memiliki arah yang berlawanan dengan gaya berat, maka gaya normalnya akan sama dengan gaya beratnya, yang dimana ya, N itu akan sama dengan M kali G. ya, Dan dari ya. kita dapatin hasilnya adalah 30.000 kilogram meter per second kuadrat. Nah, Oke. setelah kita dapat gaya normal, maka kita bisa masukin ke dalam rumus FK tadi, yang Mm, rumus gaya kinetik, dan kita menggunakan rumus gaya gesek kinetik. ya, Nah, ya. selanjutnya, ya maaf Pak. Ya, oke, lanjut Agnes. Oh, oke. Selanjutnya kita udah punya si FK-nya itu sebesar 15.000. Nah, sebelumnya itu kita kan juga akan menghitung namanya daya dengan rumus Fs eh, Fs dikali V. Nah, untuk menghitung rumus Fs dikali V ini, F itu kita butuh kecepatan juga. Nah, kecepatan tadi Mm, kan udah diketahui itu sebesar 1000 dan lain-lain, ada 1380 ya, 1,389 meter per second. Nah, ya, untuk menghitung daya itu butuh juga yang namanya gaya gaya yang kita dapat dari gaya gesek tadi. ya, Dan ya. kita di sini menggunakan statis. Tapi kalau menurut saya sih, kalau saya mengerjakan mungkin saya akan menggunakan gaya gesek kinetik sih, Pak. Kinetis. Ya, ya. Iya. Tapi Eh, kan untuk dia diam dulu ya. Tadinya oh, kan diam dulu. Berarti bu- makanya pertanyaannya kenapa pilih yang statis atau pilih kinetis? Kenapa? oke. Maaf, boleh izin ke slide sebelumnya dulu. Saya mau lihat Oke. kembali soalnya. Ya. Di sini diberi pilihan koefisien gesek statis dan kinetis barangkali ya. Oke. Oh, oke, oke. Ya, ya, kalau misalnya memang bendanya itu masih dalam keadaan diam, memang Hmm. menggunakan miostatis. Tapi kalau Ya. misalnya bendanya itu dimulai dalam langsung keadaan yang bergerak, maka Hmm. digunakan mio yang kinetik. Karena saya baru lihat juga sigma F-nya sama dengan nol, dan benda diam dengan percepatan nol, maka memang seharusnya menggunakan mu S yang Ya. statis, Ya. yang 18.000 kilogram meter per second kuadrat. Tadi saya agak blunder sedikit, Pak, maaf. Oke. Nah, Habis itu, dengan kita dapat daya dengan rumus Fs dikali V, maka tinggal masukkan ke rumus dan kita dapatkan 25.000 joule per S ataupun sama dengan 25.000 watt. Nah, untuk dalam daya kita harus ubah itu dalam bentuk horsepower, ini mana satu horsepower itu kan sekitar 745,7 watt, yang dimana ya. Hmm. nanti kita kalikan dengan konversi ke watt ke horsepower itu sebesar 3,75 horsepower. Ya. Ya. Begitu. Oke. Terima kasih. Cukup Agnes ya. Ya cukup, Pak. Oke. Terima kasih. Kemudian ada yang ingin menambahkan barangkali. Jadi misalnya pilihannya kenapa kita pilih yang statis begitu ya. 18.000 yang saya beri tanda merah, warna merah. Kemudian pertanyaan yang kedua ini apakah efisien nggak? Mungkin ya pertanyaan keduanya apakah efisien nggak kita menyarat kayu menggunakan bulldozer? Jadi ketahui bulldozer katakanlah umumnya digunakan di hutan ini tipe D8 dengan besarnya horsepower kurang lebih 300 horsepower. Ada yang mau menjawab mungkin di luar Agnes barangkali silakan. Saya catat ya. Oke. Halo, selain Agnes ada yang mau menjelaskan? Jadi yang digunakan adalah bulldozer. Nah, bulldozer misalnya di hutan ini umumnya pakai tipe D8. D8 ini lumayan besar. Blade-nya bisa sampai 3,5 meter. Atau lebih kecil lagi mungkin ada D7, D6, D5, tapi yang umum kadang-kadang pakai D8 gitu ya. Oke.
Ada yang ingin mencoba barangkali? Jadi daya yang dibutuhkan untuk menyarat kayu seberat 3 ton ini 33,75 HP ya, sebagaimana penjelasan dari Agnes tadi. Oke, silakan. Tidak ada? Sudah. Kalau tidak ada mungkin ya. Kalau ada yang ingin berpendapat barangkali? Halo? Atau jangan-jangan Agnes doang yang hadir ya? Yang lain? Tidak ada yang ingin menambahkan? Halo? Oke, baik, kalau tidak ada ya tentu saja kalau lihat perbandingan kan ini butuh hanya 33 horsepower, sementara daya yang ada adalah 300 horsepower. Ibaratnya ya orang dengan berbadan kekar ya suruh mengangkat barang yang sangat kecil begitu ya, sebenarnya mungkin nyuruh anak kecil bisa dibawakan lah begitu ya. Jadi tentu kurang efisien. Tentu ya dicari mungkin minimal yang 50 horsepower lah kendaraan atau alat angkut yang dengan 50 horsepower sebenarnya sudah mampu membawa ini ya. Mungkin dengan bulldozer yang lebih kecil barangkali ya. Misalnya D5 pada D4 begitu ya. Oke. Kemudian di sini yang perlu kalian pahami barangkali ya terkait konversi ini jangan lupa bahwa konversi ini sangat penting. Kita tidak bisa mengalihkan langsung barangkali misalnya ya mengalihkan langsung 18.000 km per detik kuadrat dikalikan dengan 5 kg 5 km per jam ya, tidak bisa ya karena sesuatu yang tidak setara tidak bisa kita kalikan. Jadi ini yang mungkin nanti jangan lupa lah di bagian ini ya kalau ketemu soal-soal model begini. Ada yang tanyakan dulu atau ini sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, kalau kita lanjut ya. Nah, jadi mungkin di dalam praktek barangkali ya praktek pengangkutan mau tidak mau kita akan selalu bertemu dengan berbagai macam tipe jalan misalnya begitu ya dan mungkin kalau mendorong juga akan berhadapan dengan berbagai macam benda barangkali ya. Tapi ini hanya gambaran saja bahwa misalnya eh, beton begitu ya, beton antara beton dengan tanah itu koefisiennya sebesar 0,30 begitu ya. Artinya terjadi pengurangan 30%, kemudian beton ke baja 0,45 begitu ya dan seterusnya. Jadi ini adalah yang harus dikalikan dengan tadi dengan untuk mendapatkan gaya supaya benda mulai bergerak ini adalah faktor yang harus dikalikan dengan besarnya gaya tadi ya. Sorry. Nah ini ya. Jadi eh, nah ini jadi besarnya gaya gesek statis itu adalah koefisien gesek statis yang dikalikan dengan gaya normalnya. Artinya eh, menjadi pengali yang harus dikalikan dengan gaya berat gitu ya. Pengali yang harus dikalikan dengan gaya berat. Kalau bendanya diangkat tentu ya gaya berat sama dengan gaya angkat yang dibutuhkan, tapi ini adalah gaya dorong dan perlu dikalikan dengan koefisien gesek maupun baik statis maupun kinetis. Statis adalah pada saat benda awalnya diam, kinetis adalah pada saat benda sudah bergerak dan umumnya yang koefisien kinetis ini pasti lebih kecil dibandingkan dengan koefisien gesek statisnya karena statis itu pada saat awal bergerak perlu lebih banyak tenaga, kemudian pada saat benda sudah bergerak umumnya ya daya dorongnya menjadi terasa lebih ringan lah gitu ya kira-kira begitu. Oke. Kemudian ada yang lain ini yang perlu kalian pahami ya, ada yang disebut dengan koefisien traksi. Kalau tadi adalah permukaan dengan permukaan, ini pun sebenarnya kaitannya dengan permukaan tetapi dengan daya atau tenaga yang dibutuhkan ya. Jadi koefisien traksi ini adalah faktor yang harus dikalikan dengan dayanya begitu ya, dengan tenaganya begitu ya. Tergantung pada jenis permukaan jalan dan jenis roda yang digunakan. Misalnya begini, ini contoh sebelah kanan itu katakanlah tanah liat barangkali ya. Contohnya tanah liat yang ditandai. Pada permukaan jalan tanah liat, ya, ban karet ini
pengalinya hanya 0,45 ya, bahan karet ya. Katakanlah mungkin bahan karet dengan bahan karet dulu ya. Jadi pada beton ini koefisien traksi yang ada itu adalah besarnya 0,9. Jadi rasanya tidak ada begitu ya, belum ada permukaan jalan yang kemudian koefisien traksinya 1. Ya, sebenarnya maksimumnya 1, tapi tidak akan ada ya. Pasti selalu ada faktor yang kemudian mengurang atau menjadi hambatan gitu ya. Jadi beton saja ini yang paling tinggi 0,9. Jadi sudah betul kenapa misalnya orang membuat jalan begitu ya, jalan dari beton. Jadi kalau jalan dari beton begitu ya, untuk bahan karet itu koefisien traksinya paling tinggi ya. Jadi kalau misalnya daya katakanlah 100 horsepower itu dengan jalan beton sebenarnya dengan pengurangan akibat adanya faktor koefisien traksi ini dikalikan 0,9. Tetapi kalau kendaraan bahan karet disuruh lari begitu ya, suruh lari di pasir kering begitu ya ini, maka daya yang dia miliki ini menjadi sangat rendah. Artinya begini, atau mungkin saya contohkan, kalian suruh berlari di atas jalan beton dengan suruh berlari di atas jalan lumpur. Kira-kira capek yang mana pertanyaannya? Ada yang bisa menjawab nggak? Kalian suruh berlari di atas jalan yang berlumpur dengan di atas jalan yang di atas jalan yang biasa atau jalan aspal atau jalan beton dengan jarak misalnya kamu harus menempuh jarak 100 meter, akan terasa lebih berat yang mana? Berjalan di atas yang berlumpur, berlari di atas jalan berlumpur atau di jalan yang biasa? Yang berlumpur. Berlumpur ya. Jadi artinya bahwa dibutuhkan lebih banyak daya untuk permukaan yang katakanlah licin begitu ya. Jadi ini kalau jalannya berpasir ini ya kita pun jatuh begitu ya. Kendaraan sepeda motor pun jatuh gitu ya karena ya menjadi licin dan itu daya yang tadinya besar pun menjadi sangat rendah untuk membawa beban. Kira-kira begitu ya. Jadi tenaga kita sebenarnya tetap tidak berubah, tetapi kalau suruh berlari di atas jalan yang lumpur sampai 100 meter mungkin kita akan sangat kecapean, kehabisan banyak tenaga dibandingkan dengan ya, tanah yang eh, atau mungkin jalan aspal atau beton. Kira-kira ini ya koefisien traksi itu seperti bisa dipahami ya mungkin ya. Jadi faktor pengalian kemudian dikalikan dengan daya dan akan mengurangi daya yang sangat tergantung kepada jenis permukaan jalan yang digunakan. Untuk bahan karet dan roda rantai ini koefisien traksinya berbeda begitu ya karena ya roda rantai mungkin di tanah liat dan basah ini ya aman-aman saja, tetapi roda karet ini yang menjadi 0,45 begitu ya. Jadi harus dikalikan. Jadi kalau membawa beban 100 kilo mungkin ya harus dibagi dengan 0,45, artinya perlu daya yang lebih besar lagi untuk di jalan-jalan yang tanahnya licin, berpasir misalnya begitu ya. Jadi hanya 50%-nya saja dari daya yang bisa digunakan dengan kondisi jalan yang yang bisa seperti ini ya. Next, berikutnya. Saya kira ini pas saja yang ini. Oke. Nah, kelas jalan barangkali menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 ini jadi ada jalan khusus yang biasanya untuk muatan sumbu terberat lebih dari 10 ton, tetapi umumnya yang maksimum di kita jalan-jalan arteri ataupun jalan kolektor ini ya yang jalan yang paling tingginya umumnya hanya 10 ton biasanya. 10 ton ini sumbu terberat ya, bukan beban ya, tapi sumbu terberat. Muatan sumbu terberat ya 10 ton, kemudian kelas jalan 2 8 ton, kelas jalan 3 8 ton, tetapi yang membedakan adalah panjang dan lebar jalan gitu ya. Kemudian tinggi maksimum. Kalau kelas jalan 2 ya diberi tinggi penutupnya biasanya mungkin di bawah 5 meter barangkali ya. Kalau jalan kelas 3 mungkin dihalangi dengan tinggi 3,5 meter saja gitu ya. Kalau di jalan tol biasanya kan tidak boleh lebih dari 5 meter, itu artinya memang karena kelas jalan 1 ya. Jadi maksimum sebenarnya tingginya 4,2. Panjang dan lebar jalan seperti ini ya barangkali ya. Ini panjang nih maksudnya panjang kendaraan ya. Panjang kendaraan, dimensi kendaraan, tinggi kendaraan ini dimensi seperti ini.
Dan muatan terberatnya dalam sebelah kanan 10 dan 8 ton. Nah, kalau secara perhitungan mungkin kira-kira seperti ini. Jadi muatan sumbu terberat itu dihitung dari perkalian antara jarak dari sumbu pertama, sumbu roda ya, sumbu roda as depan ke titik berat muatan. Kemudian L ini adalah beban atau muatan dalam kilogram begitu ya, satuan dalam kilogram. Kemudian A adalah dibagi A jarak antara tadi wheelbase ini adalah ya sumbu ya, sumbu atau as roda depan sampai dengan as roda belakang, ini jaraknya berapa, diukur sebagai A, kemudian ditambah dengan S2 adalah berat timbangan sumbu kedua di bagian belakang dalam kilogram. Ini adalah cara rumus begitu ya. Rumus seperti ini. Jadi tinggal dikalikan saja berapa jarak beban dari roda depan, kemudian berapa beban muatan, kemudian dibagi dengan jarak tadi antara as roda depan sampai as roda belakang, dan kemudian ditambah dengan S2 ini berat timbangan sumbu kedua di bagian belakang. Oke. Nah, sorry. Nah, ini mungkin lebih mudah dipahami barangkali ya. Jadi cara sederhana contoh muatan sumbu terberat dapat dihitung dengan cara berat diizinkan begitu ya. Berat yang diizinkan atau JBI dan dibagi di dalam jumlah sumbu roda. Jadi secara sederhana mungkin kalau lihat gambar ini sebenarnya tidak pas betul juga, tetapi kira-kira gambarannya begini. Tetapi kalau yang mau lebih mudah lagi ya tinggal ditimbang saja, mungkin seperti pada gambar sebelah kanan. Jadi muatan sumbu terberat ini tinggal ditimbang saja. Mana yang terberatnya itu yang kemudian jadikan patokan. Karena tadi kelas jalan ini hanya ada 10 ton dan 8 ton begitu ya. Kalau misalnya bebannya lebih dari 10 ton ya harus diturunkan sebenarnya ya. Jadi misalnya ini muatan sumbu terberat untuk 10 ton, jenisnya adalah truk biasa, misalnya begitu ya, maka akan terdistribusi pada dengan beban maksimum 15 ton atau kurang dari 15 ton ini terbagi dalam 5 ton dan 10 ton, 15 ton gitu ya. Kemudian kalau beban maksimumnya adalah termasuk kendaraannya ya maksud saya, jadi 25 ton maka terbagi dalam 6 dan 19. Ini untuk trailer begitu ya. 19 tetapi dibagi 2 sumbu begitu ya. 19 dibagi 2 tentu ini adalah 9,5 begitu ya. 9,5 muatan sumbu terberatnya. Yang ini pun sama. Jadi kalau ada apa namanya trailer yang lebih panjang lagi dengan misalnya ini rodanya berapa? Ini 2, ini 8, ini 10 ya. Jadi ada 20 roda gitu ya. Ini 2 tambah 8 10 ya. 10 tambah oh ini 3 kali 4 ya, 3 kali 4 12 tambah 12 ya. Jadi berapa tadi? 2, 10 tambah, tambah 22 ban ya, 22 ban. Jadi terdistribusi pada depan 5 ton, yang sumbu bagian tengah masih di dalam bagian penariknya ini 18 dibagi 2, yang ini 27 dibagi 3. Jadi maksimum tetap di bawah 10 ton. Ya, muatan sumbu terberatnya tetap di bawah 10 ton. Yang 8 ton mungkin kira-kira dari distribusinya seperti ini. Kalau beban 12 ton, 21 ton, dan 45 ton. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi caranya, jadi di jalan juga mungkin nanti ya kalau katakanlah kita mau mengangkut produk pasca panen begitu misalnya ya harus memperhatikan ini begitu ya. Jadi kalau tidak ya nanti kena razia dan mungkin kena denda. Saya kira metode transportasi sungai atau sungai dan laut ini ya umumnya dengan peralatan-peralatan seperti ini ya. Kalau di laut mungkin orang menggunakan perahu untuk nelayan misalnya ya, atau kapal perahu. Kemudian kalau di bidang kehutanan misalnya, atau mungkin yang lain katakanlah batu bara begitu ya, dibawa dengan ponton. Ponton ditarik oleh sebuah kapal tidak terlalu besar namanya tugboat, barangkali ya tugboat. Atau mungkin ponton juga digunakan kalau di hutan ini ya untuk menyimpan kayu, barangkali hutan mangrove yang berawa-rawa ya atau berair. Kemudian dirakit juga ada, mungkin dibuat rakit ditarik sama dengan tugboat tadi ya. Atau mungkin ya untuk angkutan-angkutan kayu dan angkutan hasil pertanian, bisa kelapa, bisa kakao, bisa produk-produk perkebunan lainnya, sawit,
mungkin dibawa dengan pompong misalnya. Ini kapal kayu berukuran tidak terlalu besar, jadi untuk membawa muatan gitu ya. Atau bisa dengan kapal besar barangkali ya. Kalau kapal besar saya kira ya lebih canggih lagi mungkin kapal yang dilengkapi dengan sistem refrigerasi untuk membawa produk-produk yang mungkin perishable ya, bisa produk perikanan, produk pertanian yang perishable, buah-buahan, sayuran, ya maka bisa dibawa dengan kapal yang berrefrigerasi ini. Saya kira, itu materinya ya. Sampai sini yang tanyakan dulu sebelum saya akhiri. Saya ingin tanyakan dulu sebelum saya akhiri. Oke, baik. Belum ada, Pak. Kalau ada yang ditanyakan? Tidak Belum, Pak. ada. Nggak ada. Aman. Oke, silakan Agnes. Maaf, Pak. Nggak ada Oh, nggak ada. pertanyaan. Oke, Aman oke, kok. baik. Tidak ada mungkin ya ini kita sebenarnya latihan beberapa soal barangkali ya. Mungkin saya coba dengan studi kasus yang pertama. Jadi ini sebenarnya ini bukan bukan pure pengangkutan begitu ya. Sorry. Aduh. Ini recordingnya saya close aja dulu ya.